Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zara Putri dari jurusan Ilmu Hukum B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat surat kuasa khusus yang diajukan untuk ujian akhir semester mata kuliah praktek penanganan perkara perdata. Terima kasih. Pertama-tama, untuk membuat surat kuasa khusus, di bagian kepala surat diberi judul dan nomor surat. Nah, ini judul surat dan ini nomor surat, yang fungsinya adalah untuk administrasi dokumen. Namun, kedua hal tersebut tidak diwajibkan karena hal tersebut hanya untuk dilakukan sesuai kebutuhan. Lalu yang berikutnya adalah bagian subjek hukum, yang mana bagian subjek hukum ini adalah terdiri atas identitas para pihak yang membuat dan menandatangani surat kuasa tersebut. Lalu penulisan identitas dari contoh surat kuasa yang saya buat ini adalah terdiri dari nama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat. Nah, tak lupa juga setelah mengisi seluruh identitas, tidak lupa untuk menyebutkan bahwa isi identitas itu sebagai apa. Di sini disebutkan sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa. Lalu yang berikutnya adalah inti dari pembuatan surat kuasa tersebut adalah pernyataan surat kuasa khusus, ada kata khususnya. Nah, khusus ini adalah ciri-ciri dari surat kuasa khusus yang ditujukan untuk perbuatan hukum tertentu. Setelah kata khusus, rekan-rekan dapat memasukkan perihal yang akan rekan-rekan saudara isi di dalam surat kuasa khusus tersebut. Nah, di sini saya melakukan penulisan surat kuasa khusus untuk ke pengadilan. Nah, jadi ciri kalimatnya ada untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa sebagai tergugat. Nah, lalu di dalam surat kuasa ini pun harus mencantumkan objek pemberian kuasa, yaitu ada nama dan alamat lengkap. Nah, di sini ada nama, alamat lengkapnya juga ini. Nah, lalu jangan lupa juga untuk mencantumkan hak-hak penerima kuasa. Nah, hak-hak penerima kuasa ini adalah membuat dan menandatangani atau mengajukan surat eksepsi. Lalu yang berikutnya adalah menghadiri persidangan dan mengajukan surat bukti-bukti. Lalu yang terakhir adalah menghadap dan berbicara kepada pejabat instansi pemerintah atau swasta. Lalu yang berikutnya adalah penutup. Nah, ini bagian penutup itu terdiri atas dua, ada hak substitusi dan hak retensi. Hak substitusi adalah kuasa pengganti, digunakan seorang pengacara untuk mengalihkan kuasa yang diberikan dari klien dan dialihkan kekuasaannya ke yang lain, karena pengacara tersebut tidak dapat menghadiri persidangan. Lalu yang kedua, hak retensi adalah hak untuk menahan suatu benda sampai hutangnya itu dibayarkan. Lalu yang berikutnya adalah bagian terakhir, yaitu adalah kolom penandatanganan atau tanggal penandatanganan. Nah, di sini lalu juga ada kolom untuk tanda tangan penerima kuasa dan pemberi kuasa. Tak lupa juga ada kolom materai 6000, yang dimana kolom materai 6000 ini harus dibarengi dengan tanggal ditandatanganinya materai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.